you feeling today? I'm fine. And you, Miss? I'm so fine, and I'm so happy to hear that you are here. And now, I will check your attendance. Okay, please. Saya akan memeriksa kehadiran kalian hari ini ya. Siti Khadijah, Present, Miss. Dea, Present, Miss. okay. I think you are all of you to present today, and I'm so happy. Saya sangat senang, Miss sangat senang mendengar kalau kalian itu hadir pada pembelajaran hari ini. Dan Miss yakin kalian pasti sangat excited for listen today. And now, before we start, please ketua kelas boleh pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Okay. Thank you to ketua kelas. And now, today we will learn about text description or description text. Nah, jadi now I will explain about descriptive text in bahasa. Jadi murid-murid, teks deskripsi itu merupakan suatu teks yang di dalamnya itu menggambarkan tentang suatu objek, baik itu objek benda, objek tempat, ataupun orang. Nah, apa sih Miss tujuan dari teks deskripsi itu? Nah, jadi tujuannya itu supaya kita yang menuliskan teks deskripsi bisa menuangkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ketahui tentang objek tersebut ke dalam bentuk tulisan, agar nantinya pembaca bisa mengetahui dan merasakan apa yang sebenarnya digambarkan oleh kita di dalam teks itu. Contohnya nih, kita menggambarkan teks deskripsi tentang museum Medan, Musik Raya Medan. Nah, pastinya kan yang lain pada baca, oh jadi kayak gini ya teks deskripsi itu. Oh jadi kayak gini ya penggambaran tentang Musik Raya Medan. And the structure of description text. Nah, teks deskripsi itu terbagi atas beberapa struktur. Contohnya strukturnya itu berupa judul, identifikasi, baru paragraf inti, dan yang terakhir kesimpulan ataupun syarat. Bisa akan memberikan kalian contoh. Kalian bisa melihat gambar ini. Ini merupakan rumah tongkrongan. Kalian bisa lihat gambarnya. And I will give your example. Okay. Nah, pada teks deskripsi strukturnya ini terbagi atas beberapa yang seperti yang disebutkan. Nah, ini tongkonan house, ini merupakan title or judul. Ini merupakan struktur title or judul. And pada paragraf pertama, tongkonan is a traditional house heritage of South Sulawesi. Jadi rumah tongkonan itu merupakan rumah yang berasal rumah adat yang berasal dari Sulawesi Utara until Toraja people. Nah, jadi pada paragraf pertama itu merupakan struktur teks identifikasi atau identifikasi teks, di mana isinya itu berupa sejarah ataupun asal usul dari rumah tongkonan ini. Jadi pada paragraf kedua dan paragraf ketiga ini merupakan isi paragraf, isi intinya. Ini di dalamnya ini tentang gambaran atau ciri-ciri yang ada pada objek tersebut, pada rumah tongkonan. Yang terakhir, paragraf terakhir, Indonesia's cultural heritage is really rich. Jadi pada paragraf terakhir ini merupakan kesimpulan atau syarat, di mana Miss membuat pada paragraf terakhir itu berupa kalau rumah tongkonan merupakan budaya
yang berasal dari Indonesia atau rumah adat dari Indonesia yang sangat unik dan kaya akan kebudayaannya dan memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Dan now I will membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Chelsea, Anindita dan Putri, dan kelompok kedua Siti, Dea dan Nisa. Oke, Nisa akan memberikan kalian tema berupa budaya, bisa itu tari seni ataupun rumah adat dan sebagainya. Bisa akan memberikan kalian waktu 30 menit ya untuk diskusi dan kalian bisa mencarinya di Google. Oke? Diskusi dimulai. 30 minutes later. Okay, time is over and jadi sekarang Kak Miss akan menunjuk salah satu kelompok yang akan mewakilkan presentasi. Sebelum nanti kalian memajang hasil karya kalian ini di mading kelas kita ya. Please kepada kelompok 2 yaitu Siti, Dea dan Nisa mohon perwakilannya untuk presentation. Presentation our discussion from group 2. Yang pertama itu identification, dalamnya itu sejarah kami buat, intinya itu di dalamnya itu sejarahnya. Jadi di dalam halaman ini dia menyampaikan pesan seperti pesan religius, pendidikan dan lain-lainnya. Di bagian section description ini kami buat beberapa, misalnya macam jenis-jenisnya atau bagian-bagiannya, bagian-bagian dari si tari saman ini. Contohnya itu dia menggunakan lagu yang dicampur dengan lagu Arabi dan instrumen-instrumen seperti drum dan lainnya. Terus kostumnya ini juga ada beberapa bagian. Kalian nanti bisa membacanya ya pas di kelas. Dan ketiga itu bagian conclusion. Di dalam conclusion ini terdapat tari saman itu menggunakan lagu, gerakan dan kostum. Yang mana kostum itu sangat penting karena memberikan nilai budaya serta memperkenalkan identitas, kekuatan dan harmoni dari budaya tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami. Thank you to group 2 ya. Tadi kan kita udah mendengarkan dari group 2 and now maybe we can applause for to group 2. Okay, I think that's enough. And any question for material today? No. No? Artinya all of you kalian udah mengerti semua pembelajaran tentang hari ini? Sudah. Oke, kalau gitu Miss very happy to hear that you are understand. And I think setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menempelkan tugas kalian di belakang kelas, dan Miss ngasih tugas sama kalian di rumah membuat teks deskripsi tentang my family, tentang keluarga kalian ya, dan akan dikumpulkan next time minggu depan oleh ketua kelas ya, langsung ke meja Miss. Oke, I think that's enough. Kira-kira ada yang mau ngasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Please, ya. Menurut saya, teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan objek seperti benda, tempat, dan orang dalam bentuk tulisan, agar pembaca bisa tahu dan memahami apa yang kita rasakan dalam teks. Oke, student, beri applause pada Dea. Oke, thank you Dea. Pada pembelajaran hari ini, Miss sangat bangga kepada setiap kelompok karena kalian sudah aktif sekali pada pembelajaran hari ini. Dan terutama kepada kelompok 2 yang bisa memberikan contoh gambaran yang sangat baik pada pembelajaran hari ini. Dan Miss rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, and thank you student, and nice to meet you next week ya. See you.